Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat tabel hutang piutang. Nah, ini hasilnya ya. Kita akan membuat tabel seperti ini ya. Oke, pertama-tama saya kasih tahu rumus yang akan digunakan yaitu rumus pengurangan. Jadi pada bagian hutang akan dikurangi dengan pada bagian telah dibayarkan. Nah, selain rumus pengurangan, rumus yang akan digunakan yaitu rumus sum jumlahan. Jadi akan dijumlahkan data dari yang paling atas sampai yang bawah, jadi yang telah dibayar itu berapa, seperti itu ya. Sehingga akan muncul jumlah pemasukan. Nah, langsung saja kita buat ya. Oke, untuk pembuatannya kita tambah sheet saja ya. Tambah sheet, jadi tidak usah membuat file baru pada Excel. Oke, yang pertama kita buat no, kemudian setelah no itu tadi nama, kemudian hutang, kemudian bayar, kemudian sisa. Nah, untuk sementara saya akan menggunakan 8 nomor terlebih dahulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena no itu hanya satu karakter, jadi kita perkecil. Nah, cara memperkecilnya, ini pointer asalnya bentuknya seperti ini, dipaskan ke garis sampai seperti ini ya bentuk pointernya. Klik kiri tahan, geser. Kemudian kita bloknya itu menggunakan tombol shift. Tombol shift ditekan oleh tangan kiri, kemudian ke arah bawah. Oke. Kemudian klik tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian nama, karena nama itu biasanya karakternya banyak, jadi pasti agak panjang ya. Kita geser. Nah, kemudian kita ketengahkan. Nah, untuk nama kita pilih bagian kiri ya. Misalnya Ibu Sani, kemudian Bu Raras, kemudian oke. Kemudian untuk hutang kita geser juga seperti ini ya cara menggeser. Saya ulangi lagi, paskan di garis, klik kiri tahan. Nah, dikira-kira saja. Ini juga dikira-kira saja. Kemudian ini juga dikira-kira saja. Kemudian kita blok menggunakan shift, kemudian arah kanan. Kemudian pilih center tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita dari no di blok, boleh juga dengan klik kiri tahan pada mouse dan geser ke kanan ya. Nah, kemudian kasih bot. Oke. Kemudian kita kasih kotak. Blok sampai sini, kemudian pada home menu, kemudian klik ini ya, panah ini diklik, kemudian pilih all border. Nah, jadi ada garis-garisnya ya. Oke, misalnya Ibu Sani mempunyai hutang 6.800. 6.800. Oke, kemudian ini kan masih general ya. Kita pilih
currency. Nah, sehingga ada RP-nya otomatis. Namun misalnya saya Ctrl Z, misalnya currency-nya itu tidak ada rupiah. Kalau misalnya tidak ada rupiah, nah ini kan currency. Nah, ntar kan kita memilih, tadi kan misalnya ketika klik ini tidak ada rupiah di sini, kita pilih more number format yang paling bawah ini ya, klik. Nah, kemudian pada currency klik satu kali. Nah, di sini kalian cari rupiah. Jika tidak ada rupiah, misalnya tidak ada rupiah ya, saya sarankan tidak usah dikasih titik manual. Misalnya kan 6.800.000. Nah, saran saya tidak usah dikasih titik manual. Karena kalau dikasih titik manual, tidak akan terdeteksi oleh rumus. Nah, jadi saran saya tidak usah menggunakan titik jika tidak ada currency rupiah. Namun jika ada currency rupiah, ya saran saya digunakan ya. Pilih rupiah yang ini ya, klik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Buraras misalnya 10.520.000. Kita isi aja dulu semuanya. Untuk 10.000, 3.450.000. Juta. Kemudian kita blok, kita pilih currency. Oke, sebelum lanjut, saya kasih tahu bahwa praktek ini menggunakan Microsoft Excel, jadi bukan Microsoft Word, bukan Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum lanjut saya kasih tahu cara membukanya, yaitu kita klik Microsoft. Misalnya langsung saja Excel. Nah, ini ada kan? Nah, klik saja, ntar kebuka ya. Oke. Kemudian untuk bayar, misalnya kita blok dulu menggunakan currency. Kemudian untuk kalian, untuk angkanya, nominalnya boleh disamakan, boleh juga beda. Namun saran saya disamakan saja. Jadi apabila terjadi error, bisa ketahuan salahnya di mana ya. Nah, untuk pada bagian sisa ini tidak diinput, namun menggunakan rumus ya. Nah, setiap rumus Excel pasti menggunakan sama dengan. Nah, klik dulu sama dengan. Kita boleh klik di sini rumusnya, boleh juga di sini. Misalnya di sini dulu ya. Ini dulu. Kemudian hutang ini. Nah, C3. Kenapa C3? Nah, artinya ini berada pada baris C, yang ini C, kemudian kolom C, kemudian berada di baris ketiga. Jadi di sininya C3. C3 dikurangi D3. Kalau sudah seperti ini, enter saja.
Kita lanjutkan. Jika sudah seperti ini, kita klik satu kali di sini. Di sini kan pada pojok kanan bawah nih, ada kotak hijau kecil ya. Nah, arahkan pointernya sehingga bentuk pointer asalnya putih menjadi hitam. Nah, seperti ini ya. Klik kiri tahan, geser ke bawah. Nah, ini cara cepatnya. Jadi baris kedua sampai terakhir akan mengikuti rumus yang paling atas. Kalau misalnya mau manual juga boleh. Caranya sama seperti tadi, misalnya diklik di sini. Tadi kan rumusnya di sini, sekarang coba di sini. Sama dengan klik ini dikurangi ini. Kemudian enter saja. Nah, gitu. Kalau cara manual, kalau cara cepat ya ditarik. Namun syaratnya ketika menarik, pointer diarahkan ke hijau yang kecil ini pojok kanan bawah ya. Klik kiri tahan, jangan dilepaskan klik kirinya, kemudian geser ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih warna dulu bagian atasnya, kita blok, shift kanan. Nah, masih di home. Ini ada gambar ember tumpah, klik panahnya, misalnya warna biru ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita buat jumlah pemasukan. Kita kasih kotak dulu, di blok dulu, pilih ini all border, klik. Nah, kemudian kita blok dua kotak menggunakan shift, sama cara ngebloknya, shift ditekan ke arah kanan, kemudian pilih merge and center yang ini ya, klik saja satu kali. Nah, sehingga yang asalnya dua kolom terpisah menjadi tergabung menjadi satu ya. Jumlah pemasukan misalnya kita kekirikan dan kita kasih warna yang lebih mudah. Nah, ini aja. Oke. Nah, ini menggunakan zoom. Zoom itu artinya untuk menjumlahkan. Zoom. Nah, ini kan muncul ya. Nah, zoom klik dua kali dengan cepat. Nah, kemudian tekan paling atas. Nah, kemudian kasih titik dua. Nah, ini hapus satu kali. Nah, D3-nya hapus. Titik dua pada Excel artinya sampai. Jadi dari D3 sampai dengan D10 yang ini ya, sampai pada nih. Nah, D10. Nah, betul kan D10. Kalau sudah gini enter saja. Nah, jadi yang sudah membayar hutang totalnya yaitu adalah 6.350. Dari sini tadi kan dijumlahkan sampai bawah ini ya. Nah, seperti itu. Sum atau sum itu adalah merupakan cara cepat. Kalau misalnya cara manualnya sama dengan klik ini kan, tambah ini, tambah lagi 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 ini. Panjang banget. Kebayang kalau misalnya ada 100 orang, ini kan cuma 8. Nah, jadi lama, walaupun hasilnya sama, cuma lama. Nah, maka dari itu cara singkatnya menggunakan rumus yang tadi ya. Kita perbaikan lagi rumusnya, sama dengan sum. Ini ya, ini klik dua kali dengan cepat. Nah, tidak ada jeda dengan klik ini. Kemudian titik dua, jangan lupa hapus lagi yang ininya karena akan sampai yang ini ya, D10 lalu enter saja. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Nah, kemudian jangan lupa di bagian atas dikasih judul. Nah, oke, kita blok dulu bagian atasnya. Kemudian pilih merge and center. Klik. Nah, jadi yang asalnya terpisah-pisah ada batas menjadi satu ya. Misalnya nama tabelnya hutang, tabel hutang piutang. Nah,
seperti ini ya. Oke, mau diperbesar boleh, klik dulu ini satu kali, dan klik ini. Nah, ini. Nah, gampang kan? Kayak sedikit tambahan, misalnya ada 10 orang, ini kan baru input 8, yang 2 orang kan ketinggalan, 2 orang ketinggalan. Kita klik di yang paling bawah di jumlah, kemudian klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, jadi kan ada tabel di atas ya. Nah, kita kasih blok dulu, kita kasih all border lagi yang ini. Nah, itu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, misalnya pada ada. Nah, intinya itu trik cara menambahkan satu baris, menyisipkan ya. Kalau misalnya ditekan di angka 9, nah ini kan di sini klik kanan, insert. Nah, maka bertambahnya akan di atasnya, bukan di bawah yang tadi ya. Jadi insert ini bertambah ke atas, bukan ke bawah. Nah, jadi saran saya, kalau misalnya mau menambahkan nomor 10, klik di bawahnya di sini, klik kanan, insert. Nah, jadi ada space untuk angka 10. Seperti itu tambahan sedikit saja. Oke, sekali lagi aplikasi yang digunakan kali ini adalah Microsoft Excel. Cara membuka Microsoft Excel tentunya kan kalian pasti bisa, namun akan saya bahas sedikit. Nah, ini kan Microsoft Excel ini ya, klik 2 kali. Nah, ini kan terbuka seperti ini ya. Nah, oke, coba saya close dulu ya, karena ini sudah beres ya. Nah, jadi pada tabel ini yang digunakan adalah 2 rumus, rumus pengurangan dan rumus penjumlahan atau sum. Nah, sedikit, misalnya kita buka 2 kali, ini untuk di awalnya ya. Nah, kemudian pilih blank workbook yang ini ya, klik. Nah, oke, untuk menyimpan file, walaupun gampang akan saya contohkan, misalnya simpan. Nah, kemudian pilih save misalnya, kemudian terus, misalnya mau disimpan di mana, di D, klik D, misalnya tadi apa, tabel utang piutang ya, utang piutang, kemudian save. Nah, ini kan sudah berubah ya, namanya tabel utang piutang, close. Jadi kalau misalnya mau membuat tabel yang sudah dibuat dan sudah disimpan, tadi kan disimpan di D, nah di sini ada ya tabel utang piutang, tinggal klik 2 kali, maka data yang telah dibuat bisa dibuka kembali.